selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama beberapa menit ke depan, TPK News akan hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik dan inovatif tentang biopolimer dari berbagai daerah di Sumatera. Pemirsa, bersama saya Niko Andreas Tianda, kita ikuti TPK News selengkapnya. Pemirsa, biopolimer adalah material polimer yang berasal dari alam. Polimer sendiri merupakan material yang dibentuk oleh satuan struktur berupa monomer yang berulang. Saat ini, ada banyak produk yang dibuat dengan memanfaatkan biopolimer yang keberadaannya sangat melimpah di alam. Berdasarkan jenis produk dan proses pembuatannya, biopolimer terbagi menjadi biopolimer natural, yang merupakan biopolimer yang berasal langsung dari alam, baik itu dari hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Contohnya seperti kapas, linen, dan rami. Selanjutnya adalah biopolimer man-made, yang merupakan biopolimer yang sudah dimodifikasi oleh manusia. Contoh produknya seperti viscose rayon, kertas, produk woven, dan non-woven. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya sudah ada rekan saya Felicia Austin yang akan menjelaskan tentang produk biopolimer yang pertama. Ya Felicia, bagaimana di sana? Baiklah, terima kasih Niko yang berada di studio. Saya dari Medan akan menjelaskan tentang produk turunan biopolimer yang pertama, yaitu rayon. Jadi, apa itu rayon? Rayon merupakan bahan tekstil selulosa jenis selulosid filamen yang dibuat dari dissolving pulp. Dissolving pulp merupakan pulp dengan properti khusus dengan tingkat kecerahan yang tinggi dan berat molekul yang distribusinya seragam. Dissolving pulp juga memiliki tingkat kemurnian selulosa yang tinggi dan hemiselulosa yang rendah. Jadi, bagaimana cara pembuatan dissolving pulp ini? Dissolving pulp dibuat dengan cara menggunakan proses craft dengan penambahan prehidrolisis untuk menghilangkan hemiselulosa yang kemudian menyebabkan dissolving pulp ini memiliki yield yang lebih rendah atau sekitar 30-35% dari kayu yang digunakan. Jadi, kain rayon ini merupakan kain yang dibuat dari serat hasil regenerasi selulosa. Serat yang dijadikan benang rayon ini berasal dari polimer organik sehingga disebut dengan semi-sintetis karena tidak bisa digolongkan sebagai serat sintetis ataupun serat alami yang sesungguhnya. Kain rayon digunakan secara luas dalam industri garmen untuk bahan pakaian seperti kaos, jaket, daster, kemeja, kaos kaki, shawl, dan lain-lain. Selain dalam industri garmen, kain rayon juga digunakan sebagai kain dalam perabot rumah tangga seperti spray, selimut, dan tirai jendela. Selain itu, kain rayon juga digunakan dalam produk hygiene seperti popok dan pembalut wanita. Di Indonesia, kain rayon merupakan bahan baku untuk industri kain dan baju batik. Terus, bagaimana cara pembuatan serat rayon? Yang pertama, dissolving pulp kita rendam dalam caustic soda yang kemudian membentuk alkali selulose. Kemudian soda yang berlebih itu dihilangkan dengan cara rolling up ataupun pressing. Setelah proses pressing tersebut, selulose diparut menjadi kram putih yang kemudian teroksidasi membentuk rantai molekul pondek. Kemudian CS2 ditambahkan ke alkali selulose tersebut membentuk kram kuning. Proses ini disebut dengan proses synthesis. Kram kuning ini kemudian dilarutkan dalam larutan kaustik menghasilkan larutan kental berwarna kuning yang disebut dengan viscose solution. Proses ini disebut dengan proses viscose. Larutan kuning kental ini kemudian di-spinning dalam larutan H2SO4 yang kemudian membentuk banyak helaian benang halus. Helaian benang halus ini kemudian dicuci dan dibentuk menjadi filamen selulosa atau yang kita sebut dengan serat rayon. Demikian penjelasan saya tentang produk biopolimer berupa viscose rayon ini. Saya Felicia Austin melaporkan langsung dari Medan. Kembali ke Anda, Niko. Baik, terima kasih Felicia yang melaporkan dari Medan. Kita beranjak ke Ivan Luis di Pekanbaru yang akan menjelaskan tentang produk berikutnya. Ya, Ivan, bagaimana di sana? Baik, terima kasih Niko. Saya sedang berada di Pekanbaru dan saya akan menjelaskan tentang produk biopolimer, yaitu kertas.
Kertas merupakan sebuah bahan yang tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan adalah serat alami yaitu selulosa dan hemiselulosa. Nah, pulp atau bubur kertas adalah sebuah hasil pemisahan serat dari bahan yang berserat, baik itu kayu maupun non-kayu, yang dihasilkan dengan beberapa metode pembuatan seperti kimia, semi kimia, maupun mekanis. Kertas memiliki banyak fungsi lain selain media tulis. Produk yang kita kenal sebagai tisu atau kertas pembersih pun merupakan sebuah produk dari kertas. Nah, kertas memberikan warna baru bagi peradaban kita dalam menulis. Dari yang sebelumnya menggunakan batu dan daun lontar, kini kita dapat menggunakan kertas sebagai media tulis. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang proses pembuatan kertas. Yang pertama, kertas akan dipotong menjadi bentuk batangan dan disimpan selama beberapa lama. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelembapan dari kertas. Kertas yang lembab segera dikuliti dan dipotong sesuai ukuran kecil. Golongan kayu yang dipotong seukuran kotak korek api akan dimasukkan ke dalam alat yang bernama alat mencerna yang memberi tekanan dan panas kepada kayu. Nah, potongan kayu tersebut akan hancur dan membentuk sebuah serat yang berwarna seperti kapas yang disebut dengan pulp. Pulp tersebut akan dimasukkan ke dalam headbox dan akan diproses di sana dan dicampur dengan air. Nah, setelah itu air tersebut akan digiling keluar sebanyak 98%. Setelah keluar dari gilingan tersebut, pulp tersebut akan masuk ke gilingan kedua yang akan memproses kembali dan menggiling sisa air tersebut untuk keluar. Setelah keluar dari gilingan kedua, maka pulp akan masuk ke dalam sebuah silinder panas. Silinder tersebut akan kembali lagi memproses dan mengeluarkan sisa air. Setelah itu, pulp yang sudah mulai mengering akan saling menjalin satu sama lain dan dimasukkan ke dalam gulungan. Setelah tersebut, kertas akan digulung sesuai dengan ukuran yang diminta dan akan dikirim keluar pabrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada rekan saya Niko yang ada di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Ivan yang melaporkan dari Pekanbaru. TPK News akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Produk turunan biopolimer telah sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tanpa kita sadari, barang-barang di sekitar kita merupakan produk turunan biopolimer. Berikut adalah beberapa contoh turunan biopolimer. Rayon, lyocell, modal, akrilik, tisu, masker wajah, kapsul obat, pembungkus makanan, produk-produk kertas seperti gelas kertas, piring kertas, kertas cetak, kertas seni, asetat fiber untuk pembuatan gagang kacamata, LCD dan laptop casing, benang, pad, diapers, sampo, kosmetik. Baik pemirsa, kembali lagi di TPK News. Terima kasih karena Anda masih bersama dengan kami. Sudah ada rekan saya Devrianti Situmeang yang berada di Duri untuk menjelaskan tentang produk biopolimer selanjutnya. Ya Devri, bagaimana di sana? Baiklah, terima kasih Niko yang sedang berada di studio. Saya Devrianti Situmeang sedang berada di Duri akan menjelaskan mengenai kain woven. Nah, apa itu woven? Woven adalah jenis jahitan yang memiliki jalinan benang yang terjalin lebih erat, membuatnya lebih kuat, halus, dan memiliki tekstur yang menarik. Jahitan woven terjahit secara silang, menumpuk dan saling mengait antar benang dengan benang lainnya. Jalinan benang yang saling mengait itu membuat woven cukup kuat dan tidak mudah sobek. Nah, jenis kain dengan jahitan woven adalah jenis kain yang dijalin dengan benang satuan seperti kain katun, velvet, linen, dan lainnya. Nah, ditinjau dari cara pembuatannya, kain woven memiliki cara pembuatan yang pertama dengan metode anyaman atau biasa disebut interlacing. Nah, proses yang digunakan pada metode ini ialah pertenunan atau weaving.
yaitu suatu proses penganyaman atau interlacing secara benang lusi dan benang pakan yang letaknya tegak lurus satu sama lain. Hasil benang ini disebut kain tenun atau biasa disebut woven fabric. Nah, alat yang digunakan untuk pembuatan kain tenun ini dapat berupa gedongan, alat tenun bukan mesin, dan alat tenun mesin. Nah, metode yang kedua yaitu dengan metode jeratan atau interlooping. Nah, proses yang digunakan ialah perajutan, knitting, yaitu proses pembuatan jerat-jeratan benang dengan alat yang terdiri dari jarum-jarum berkait atau berlidah. Nah, hasil kainnya disebut dengan kain rajut atau biasa disebut kinetic fabric yang bersifat elastis dan poros. Nah, yang metode ketiga yaitu dengan metode jalinan atau biasa disebut intertwisting. Proses yang digunakan termasuk merendah atau crocketing, netting, dan lace. Nah, dengan metode keempat yaitu dengan metode braiding atau biasa disebut plaiting. Ialah proses pembuatan pita dengan penganyaman 3 helai benang atau lebih. Nah, bahan yang berupa benang dapat pula diganti dengan pita kain. Nah, hasil kain dapat berupa helai pita atau pita tabung. Seperti yang saya jelaskan tadi, contoh-contoh dari kain woven yaitu kain katun, kain beludru atau velvet, dan kain linen. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari Duri. Terima kasih, kembali kepada rekan saya Niko yang ada di studio. Baik, terima kasih Devri melaporkan langsung dari Duri. Kita beranjak ke Zulfa Elvira di Sibolga yang akan menjelaskan tentang produk berikutnya. Ya, Zulfa, bagaimana di sana? Baik, terima kasih Niko yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di Sibolga dan akan menjelaskan tentang produk biopolimer selanjutnya, yaitu nonwoven. Apa itu nonwoven? Kain nonwoven secara umum didefinisikan sebagai lembaran atau struktur jaringan yang dirangkai bersama dengan melibatkan serat atau filamen secara mekanis, termal atau kimia. Kain nonwoven tidak dibuat dengan ditenun atau dirajut dan tidak perlu mengubah serat menjadi benang. Apa saja jenis-jenis kain nonwoven? Kain nonwoven dapat digolongkan menurut jenis susunannya. Yang pertama, kain nonwoven yang dibuat dari lapisan web. Kain jenis ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, kain lapisan web yang diikat atau direkatkan secara mekanis, dan kain lapisan web yang diikat atau direkatkan secara kimia menggunakan bahan perekat. Selanjutnya adalah kain lapis. Jenis kain lapis dapat dibagi menjadi 2 golongan. Kain lapis yang diikat atau direkatkan secara mekanik, dan kain lapis yang diikat atau direkatkan menggunakan bahan perekat. Bahan nonwoven digunakan dalam berbagai aplikasi, termaksud pada bidang geotekstil. Nah, apa itu geotekstil nonwoven? Geotekstil nonwoven atau biasa yang disebut dengan filter fabrik adalah sebuah jenis geotekstil yang tidak teranyam, berbentuk seperti karpet kain. Pada umumnya berbahan dasar terbuat dari bahan polimer, polyester, atau polipropalen. Nah, bagaimana cara pembuatan geotekstil nonwoven? Yang pertama, proses persiapan bahan baku. Pada proses ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap pemeriksaan dan pengecekan, dan yang kedua adalah tahap pembersihan. Proses selanjutnya adalah pembukaan bel atau bel opening, berfungsi untuk membuka bel polyester menjadi serat yang lebih kecil sekaligus membersihkannya dari nep. Inputnya adalah bel polyester dan outputnya adalah gumpalan serat polyester. Proses selanjutnya adalah pembuatan web atau carding yang berfungsi untuk mengurai gumpalan serat dan membentuk web. Inputnya adalah gumpalan serat polyester dan outputnya adalah web. Proses selanjutnya adalah pembuatan lembar web atau cross-lapping yang berfungsi untuk mengikat kekuatan dimensional melintang, keseragaman, dan mengatur ketebalan. Inputnya adalah web dan outputnya adalah lembaran web. Proses selanjutnya adalah pengikatan jarum awal atau pre-needle punching yang berfungsi untuk mengikat awal jaringan dan memperkuat sisi pada web. Inputnya adalah lembaran web dan outputnya adalah lembaran nonwoven penjaruman awal. Proses selanjutnya adalah pengikatan jarum permanen atau needle punching yang berfungsi untuk memperkuat kedua sisi web. Inputnya adalah lembaran nonwoven penjaruman awal dan outputnya adalah lembaran nonwoven perkuatan dua sisi. Proses selanjutnya adalah kalender, di mana berfungsi untuk mengatur kerataan dan memadatkan web sehingga siap untuk digulung.
Inputnya adalah lembaran nonwoven perkuatan 2 sisi dan outputnya adalah lembaran nonwoven. Proses selanjutnya adalah penggulungan atau winding yang berfungsi untuk menggulung lembaran nonwoven hingga siap dikemas. Inputnya adalah nonwoven dan outputnya adalah gulungan lembaran nonwoven. Dan yang terakhir adalah produk yang dihasilkan, gulungan nonwoven geotekstil yang akan siap didistribusikan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang nonwoven. Saya Zulfa Elvira melaporkan dari Sibolga, kembali ke rekan saya Niko yang berada di studio. Terima kasih Zulfa yang melaporkan langsung dari Sibolga. Baik pemirsa, laporan nonwoven tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam TPK News hari ini. Demikian TPK News seputar produk-produk biopolimer edisi hari ini. Saya Niko Andreas Tianda, mewakili seluruh rekan-rekan saya yang bertugas, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.